Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi Gus, wabarakatuh. akhir 2024 menyambut 2025. Gus sendiri melihatnya nih gimana nih? 2024 ini tahun yang memang penuh ujian ya bagi saya, dan mungkin calon presiden ya juga kalah. Ya pokoknya tahun 2024 banyak kenangan, tapi saya menemukan sosok sosok pendamping hidup saya yang istimewa menurut saya. Nah, jadi kalau kita berbicara 2024, ya kita ambil sisi positifnya. Yang tidak baik tentu kita tinggalkan untuk di 2025. Nah, kalau pandangan saya ya, di era khususnya berbicara masalah politik atau Indonesia ke depan, ini tantangannya berat, termasuk BPN yang naik. Kemudian banyak janji-janji Pak Prabowo juga, dan ini kan semua janji pasti akan ditagih ya, terutama oleh para pendukung beliau. Yang pasti saya sebagai pribadi, sebagai Ketua Umum PKN, walaupun Pilpres kemarin saya mendukung Pak Ganjar dan Prof Mahfud, tapi karena Pilpres telah selesai, jadi kita dukung pemerintahan Pak Prabowo Subianto, tentu dengan catatan yang kritis. Kalau salah ya kita luruskan, kita benarkan dengan cara-cara apa? Dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang uswah, tidak menebar fitnah, tidak adu domba, apalagi sampai membangun narasi penuh kebohongan. Dan itu prinsip bagi keluarga besar BKN. Jadi mendukung tapi mengkritisi pemerintah. Gus sudah menjalankan kepemimpinan Prabowo untuk presiden. Tapi kan banyak juga masyarakat bertanya-tanya dan masih juga masyarakat mengeluh dengan ekonomi, dan akhirnya dengan kata ekonomi terjadilah sesuatu yang dalam tanda kutip kriminal juga sekarang merajalela. Gimana Gus menanggapi itu? Iya, yang namanya kriminal itu akan selalu ada ya. Ada polisi aja banyak kriminal, apalagi nggak ada polisi. Maka dari itu peran serta para kiai, para alim ulama, tokoh masyarakat, terus yang paling di ujung tombak RT RW dalam hal mensosialisasikan tentang misalnya bahayanya tawuran, bahayanya melakukan kriminal. Memang geng-geng motor ini ya juga tadi saya ke suatu tempat ya di daerah Jawa Barat ya juga mengeluhkan itu. Jadi saya berharap di tahun 2025 itu sudahlah hilangin hal-hal yang negatif yang itu akan merugikan diri diri sendiri dan kelompoknya. Karena yang namanya kriminal itu pasti akan berhadapan dengan hukum. Nah, jadi di 2025 ini teman-teman, terutama teman-teman yang biasanya ada di jalanan, jangan sampai terpengaruh ulah-ulah geng motor yang selama ini meresahkan. Tapi alhamdulillah lambat laun hal-hal yang sifatnya berbau kriminal itu akan ditinggalkan oleh masyarakat. Terus kemarin kan juga terjadi di daerah selatan, itu anak umur 14 tahun membunuh ayah dan neneknya. Itu apa karena apa sih? Apa karena ekonomi? Apa karena ayah dan neneknya kenapa dibunuh? karena Ya itu karena sih ada bisikan. oh begitu. Oh ada ya kejadian. Iya. Jadi masalah rumah tangga ini memang kompleks ya. Jadi ukurannya ya keimanan. Jadi sudah berulang kali. Sekarang ini kan enak, orang mau ngaji asal paket datanya itu ada, tinggal ngetik aja ngaji bab sabar, bab welas, bab kasih sayang. Namun kadang-kadang ujian itu datang yang kadang membuat orang yang mendapatkan ujian itu tidak mampu mengatasi gitu loh. Kadang karena kepepet atau karena banyak hal, faktor ekonomi bisa,
faktor kecemburuan juga ada, faktor benci, faktor dengki. Ibaratnya kalau saya nggak melakukan membunuh orang kayak nggak puas. Nah, semacam itu maka ya kita edukasi terus yang orang-orang yang paham tentang ilmu agama, yang paham tentang kemanusiaan, maka jangan pernah berhenti sekalipun ada kejadian-kejadian serupa. Karena yang namanya tindakan kriminal itu sudah mulai zamannya Nabi Adam. Gitu loh. Makanya ada polisi, ada TNI, ada ya ormas-ormas yang terkait. Nah ini harus menjalin kerjasama, sosialisasi yang baik. Karena di tahun kemarin, di tahun politik ini kan, terutama teman-teman di kepolisian itu sangat betul-betul apa ya, di medsos betul-betul jadi bulan-bulanan juga kan gitu kan. Nah jadi saya kira kenapa polisi jadi bulan-bulanan, karena memang dia yang berkaitan langsung dengan masyarakat, misalnya persoalan hukum. Persoalan hukum memang yang nangani polisi, bukan TNI. Persoalan lalu lintas yang nangani polisi, bukan TNI. Nah, yang bersinggungan dengan masyarakat ini, maka institusi ini akan menjadi sorotan publik. Gitu loh. Dan juga begitu sebaliknya, kalau TNI ini misalnya bagian lalu lintas, TNI bagian masalah hukum, polisinya itu bagiannya tentara misalnya, bertugas seperti tupoksinya tentara, maka otomatis TNI yang bagian lalu lintas, TNI bagian masalah hukum, pasti yang disoroti TNI gitu loh Pak. Paham ya? Ini yang harus dipahami, yang harus dimengerti. Jadi bukan, ya biasa lah, namanya institusi polisi misalnya, ada oknum yang nakal, ya itu yang diproses, bukan berarti secara keseluruhan, secara kelembagaan, polisi itu jelek gitu. Saya banyak Pak menemukan polisi-polisi baik, Pak Dir yang baik, ini iya oknum ujian. Jangankan gitu, yang menyandang gelar sebagai tokoh agama pun, saya kan menyaksikan nih bagaimana oknum Habib, bagaimana oknum kiai pesantrennya kemarin ada tuh di Tangerang kan itu 2024 yang agak lambai itu kan, lambai itu. Nah dia ngopeni anak yatim piatu ternyata ya diperlakukan begitu. Jadi di semua lini yang namanya manusia itu ujiannya macam-macam. Kadang ujian kayak Pak Sambo nih, padahal beliau sudah propam bagian ngawasi polisi, ya ternyata ujiannya hanya masalah itu. Akhirnya menjadi bulan-bulanan sampai di penjara, istrinya di penjara, padahal hanya masalah sepele sebenarnya, cuman karena nggak mampu mengendalikan, akhirnya terjadilah pembunuhan itu. Terus menjelaskan soal penegak hukum, spill dikit soal kasus yang kemarin MA menolak KPK yang 7 narapidana, karena kan fokusnya juga kan. Oh Vina, iya. Menolak, iya. Ya kan masyarakat juga masih bertanya-tanya dengan penegak hukum yang dianggap orang yang tidak mampu atau orang. Iya, kalau saya melihat itu di kasus Vina itu penanganannya di awal itu ada kesalahan sih, sehingga akhirnya sampai menjadi viral, sampai yang diuntungkan adalah sutradara film, pemain film kan seperti itu. Jadi karena ini sudah masuk wilayah hukum, kebetulan saya tidak terlalu mengikuti banyak ya tentang kasus Vina, hanya lihat filmnya seperti itu karena mendapatkan bisikan, akhirnya bikinlah film seperti itu. Nah faktanya bagaimana? Ya semua, karena di kasus Vina ini banyak tokoh masyarakat, banyak politisi, sampai gubernur siapa yang terpilih, Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy itu dulu Dewan Pembina saya di BKN, tapi sampai detik ini ya Dewan Pembina. Cuman kami kehilangan kontak, saya ucapkan selamat kepada Kang Deddy Mulyadi, karena kami pernah bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi itu di kasus seorang ibu dipenjarakan anaknya di Demak waktu itu. Saya membela anaknya, Kang Deddy membela ibunya. Di titik itu akhirnya ketemu. Nah ketika ketemu alhamdulillah bisa dirukunkan ibu dan anak ini. Ibu mencabut waktu itu difasilitasi Polres sama Kejaksaan. Sehingga, nah saya ingat itu Kang Deddy satu forum ini. Ada Kepala Kejaksaan, ada Pak Kapolres, hingga akhirnya Kang Deddy memberikan umroh dan beasiswa untuk anak itu.
Jadi intinya itu sendiri melihat dengan PK-nya 7 narapidana ditolak MA itu secara prosedur hukumnya sudah berjalan dengan baik atau gimana? Iya, jadi begini ya. Jadi ketika keputusan itu kalau memang sudah inkrah, mau tidak mau, ya kita orang hukum dan berada di negara hukum, maka kita harus terima itu. Tapi ketika ada kesempatan lain, misalnya hukum yang lebih tinggi lagi, maka kita boleh melakukan upaya itu. Gitu. Tapi kalau memang itu sudah inkrah misalnya, ya sudah, itu harus diterima sebagai keputusan hukum. Prof. Mahfud juga menyampaikan seperti itu. Kalau sudah paling tinggi, mentok nih, sudah tidak ada jalan lain dan keputusan itu final, ya udah itu yang kita terima. Jadi sekarang ini polisi mau main-main karena di polisi itu ada namanya wasidik. Jadi kalau ada penyidik nakal itu bisa dilaporkan ke penyidik. Lalu kalau ada yang nakal lagi ada namanya dipomal, paminal namanya. Itu yang propamnya polisi gitu loh. Nah jadi untuk menyimpulkan bahwa polisi ini dolim, polisi ini curang, polisi ini melakukan sebuah tindakan yang tidak sesuai prosedur hukum, itu harus betul-betul A1 dipastikan betul, tidak boleh hanya praduga-praduga gitu loh. Karena ada jalurnya. Saya kira teman-teman polisi sekarang kalau mau nakal itu takut banget. Saya ini pernah ya punya teman itu. Dia curhat, aduh saya diperiksa sama wasidik gitu. Kenapa? Ya saya ketika menetapkan sebagai tersangka itu mereka menduga ada laporan bahwa ini akhirnya memanggil wasidik paminal kayak begitu-begitu itu gitu. Kejadian konser kemarin terus Apa? kejadian konser kemarin yang DJ itu kan Konser DWP ya? Gimana sih itu ceritanya? itu pemerasan kan. Oh, Jadi, pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Mereka diperiksa apa di tes urin karena kan itu DJ kan dianggap pakai narkoba karena negatif dipaksa juga harus bayar. Nah, yang begitu-begitu ya silakan. Misalnya nih, ada masyarakat diperlakukan begitu oleh oknum polisi, maka Anda bisa melaporkan ke propam juga bisa kan begitu kan? Ada aturannya. Jadi polisi ini nggak bisa main-main sekarang ini karena polisi itu ada pengawasnya. Sampai di tingkatan paling tinggi itu ada namanya Kompolnas itu yang ngawasi. Misalnya ini ada secara terstruktur melakukan kecurangan dan lain-lain seperti itu. Nah, saya kira kita butuh polisi. Ada polisi aja banyak kejahatan, apalagi tidak ada polisi. Coba kalau kantor polisi itu, maaf, kantor polisi libur 3 hari misalnya begitu kan, gimana kita kan itu? Ya kita tetap dalam rangka karena polisi itu adalah alat negara dan bagian dari kita yang menjaga kita. Polisi itu ada tulisan polisi aja sampean itu orang sudah mikir ada mobil polisi parkir aja kan itu. Cuman memang kadang-kadang ada juga oknum-oknum polisi itu yang tidak mampu menjaga marwah kepolisian itu sendiri. Itu sudah menjelaskan apa yang penegak hukum, tapi di 2005 kan udah berapa minggu lagi akan berganti. Iya. Ya kan, tapi sedikit skill dengan cuaca sekarang dengan kondisi yang kita anggap adalah di daerah-daerah yang sudah banjir, longsor. Iya. Iya, jadi begini. Banjir kayak Sukabumi, kami turut berduka cita yang mendalam jika ada saudara-saudara kita yang meninggal. Nah, jadi masalah bencana ini kan memang selalu ya hampir tiap musim. Padahal sudah ada peringatan-peringatan terlebih dahulu bahwa misalnya nambang kan begitu. Terus kemudian mangrove dikurangi, terus kemudian kan juga ada rob naik kan begitu. Nah, tentu ini semua adalah perilaku manusianya itu sendiri. Kalau manusianya semua yang miskin, yang kaya bekerjasama menjaga lingkungannya, maka saya yakin walaupun namanya banjir bandang itu kan tidak bisa diprediksi karena datang dari sana, ya yang penting manusia ya berikhtiar aja bagaimana untuk menjaga alam itu sendiri. Oke, terakhir Gus.
revolusi untuk aku sendiri di 2000 dan apa sih yang belum dan apa yang di Untuk revolusi 2025 untuk pribadi itu sendiri apa sih yang belum dan saya hanya kepingin menjadi manusia yang bermanfaat gitu. Bermanfaat untuk siapa? Untuk keluarga, terutama untuk istri yang mendampingi kita, untuk saudara-saudara kita, untuk teman-teman kita, lebih luas lagi untuk semua manusia. Ya alhamdulillah besok saya juga kedatangan orang kebetulan punya tanah ada di kawasan PIK, plottingnya PIK, ya 92 hektar. Ya memang begini Mas, saya di PIK ini kenapa saya membela PIK, membela PSN PIK, karena selama ini PIK itu kerjanya benar, transaksi jual belinya ya benar. Jadi banyak orang yang nanti deh tak terangkan sendiri persoalan PSN PIK di framing yang sama. Intinya di 2025 saya pernah cerita sama istri mau tidur itu. Sayang, saya itu akhir-akhir ini seringkali seandainya saya itu dikafani, dimandikan, lalu dimakamkan, dikebumikan. Nah, terus orang-orang kan meninggalkan kita tuh ketika dimakam. Kita ini ngapain terusan di situ? Kita WA istri nggak bisa, WA Mas Didi nggak bisa, WA Mas Sabta nggak bisa, udah nggak bisa apa-apa gitu. Nah itulah sebenarnya tujuan akhir kita yang sebenarnya, betul nggak? Nah makanya ketika ada teman-teman wartawan, kerawon, saya tahulah namanya wartawan itu kan, ya wis hidupnya pas-pasan, gitu ya, ngeliput, kadang orang kayak bisa bensin gitu. Makanya tiap wartawan yang datang ke Rawon Bidadari sebelum wawancara makan dulu. Yang penting saya bisa ngisi perut dulu lah ya, kan itu kan. Seperti itu. Jadi 2025 ya pesan saya jadilah manusia yang memberi manfaat, yang memberi kebaikan untuk orang lain. Itu ya. Urip iki mung sementara kok. Ya. Saya pertanyaan dong Cak terkait dengan masalah kepolisian. Tadi sudah dijelaskan tentang hal-hal polisi atau negatif sisi negatif dari sisi polisi itu. Stigma sudah sedemikian buruknya tentang polisi. Di sini masyarakat sudah dalam tanda kutip hopeless. Nah, apakah ada hopeless sudah nggak yakin? Hopeless, nggak yakin. Saya paham itu yang sampean tanyakan paham. Ya oke. Apakah dalam konteks dalam hal ini pengkaderan untuk menjadi seorang polisi itu lebih diperbarui konsepnya? Sebenarnya begini loh Pak, di aturan polisi ada aturan dilarang melakukan pungli. Aturan itu jelas, tapi oknum-oknum manusianya itu yang kadang nakal. Mungkin sampean mengatakan hopeless ya, bahwa polisi itu begini-begini. Coba ketika sampean ditilang, lalu sampean tiba-tiba mengeluarkan uang nih, Pak, damai Pak. Lalu polisi itu mengatakan begini, Pak, maaf, nggak usah gitu-gitu. Saya cuman mengingatkan, SIM-nya ada enggak, STNK enggak, kenapa nggak pakai spion? Tolong ya Pak, lain kali jangan diulang. Sampean akan mengatakan apa? Wah, polisi baik, kan begitu, gitu loh. Nah, jadi rata-rata orang yang mengatakan polisi jelek adalah orang yang tidak terlayani dengan baik, atau orang ini punya kepentingan, punya kemauan, misalnya bagaimana Pak ini caranya damai, bagaimana kasus ini bisa ditutup. Lalu kemudian tidak bisa dikabulkan karena duduk perkaranya memang nggak bisa di SP3, ini ngeroweng-ngeroweng. Kan itu yang terjadi. Nah, selama sepanjang yang saya ketahui, saya kenal polisi, yang namanya KKN itu nggak bisa kalau kasus hukumnya memang layak untuk dinaikkan. Misalnya kasus ini layak nih dinaikkan, barang buktinya ada, saksinya ada, 2 alat buktinya cukup. Terus kita minta, Pak, kan kenal nih, Pak gimana caranya SP3? Nggak bisa. Bener nggak bisa. Karena kalau sampai itu dilakukan, maka pelapor ini akan melaporkan kepada Paminal, kepada Waside untuk meriksa polisi yang melakukan penyidikan itu. Ini serius, ini bener ini. Gitu loh.
Terus berarti menegaskan terkait kunjungan besok ke PIK 2 itu apa bos? Loh ini langsung bahas PIK ini. Ngomong 40 tadi. Nanti. Iya, ini masih revolusi masih. Iya. Gimana? Untuk di tahun 2025 yaitu hari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk jadi dirinya sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Jangan menjadi orang lain, apalagi menjadi atau dalam bayang-bayang Pak Jokowi. Pak Prabowo adalah Prabowo. Pak Prabowo dalam pidatonya semua orang tahu, tegas, berwibawa. Tapi itu harus diimplementasikan kepada masyarakat. Bahwa ketegasan itu tidak hanya di mimbar-mimbar atau pidato-pidato resmi semata. Oke. Ya? Ya.